Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how's your day? I'm super excited that you're here and spending your time with us to get your knowledge about the example an integrated marketing communication plan under the study case Trader Joe's, an American chain of grocery stores. This video is presented as the final project of the Integrated Marketing Communication subject that guided by our honorable lecturer, Mercedes Alvina. Here is the following content you will get inside it. From our team that consisting of me, Nur Evita, and some of my friends, Adam Arifi Caksono, Imra'atu Solihah, Jihan Nabila, and Muhammad Irfan Hidayatullah. Di sini saya akan menyebutkan beberapa dari table of content Trader Joe's yang akan kelompok kami presentasikan. Yang pertama adalah brand atau corporation, yang kedua company's value, yang ketiga product, yang keempat target consumer, yang kelima possible competitors, yang keenam IMC objective, yang ketujuh message, creative, and appeals, dan yang ke-8 media mix, scheduling, and marketing tools, yang ke-9 dummy budget plan, dan yang terakhir adalah measure plan. About the brand or corporation, let me explain it to the Indonesian language. Trader Joe's merupakan sebuah jaringan toko retail dengan spesifikasi produk makanan yang berdiri sejak 53 tahun lalu di California, Amerika Serikat. Trader Joe's ini selalu berusaha konsisten mempersembahkan persediaan produk yang lengkap dengan harga yang sangat rendah dari kompetitor. Oleh karena itu, ia berhasil menguasai pangsa pasar retail bahan pokok hingga mampu melebarkan sayapnya ke berbagai negara. Ini di highlight sejarah singkatnya jika ditarik ke belakang. Di tahun 1967, Trader Joe's didirikan oleh Joe Columbe di Pasadena, California. Kemudian, di tahun 1972, Trader Joe's mulai menciptakan labelnya sendiri untuk semua jenis produk yang ia jual. Dilanjut pada tahun 1988, sepeninggal Joe Columbe yang merupakan foundernya, Trader Joe's diakuisisi oleh Theo Albrecht yang merupakan seorang entrepreneur dari Eropa dan mulai menyebarkan jaringannya ke daerah luar California. Kemudian, di tahun 2016, Trader Joe's berhasil dinobatkan sebagai top retailers yang memiliki lebih dari 500 jaringan toko mencakup 42 negara dengan pendapatan 19 miliar dolar per tahun. Namun, isu yang beredar beberapa tahun belakangan, Trader Joe's mengalami penurunan performanya di market share toko retail. Salah satu pengaruhnya adalah munculnya kompetitor serupa dengan strategi yang lebih gencar dalam menarik perhatian konsumen. Sangat disayangkan, bukan? Nah, kemudian di tugas IMC Plan ini, kita bertugas sebagai agensi kreatif yang membantu Trader Joe's merencanakan rangkaian komunikasi pemasaran secara terperinci untuk menjaga eksistensi brandnya. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Company's value. Di sini ada 5 dari company's value Trader Joe's. Yang pertama, the American chain of grocery stores, a specialty food truck 42 countries for about 53 years. Yang dimaksudkan ialah rantai toko yang ada di Amerika, khususnya adalah makanan, melalui dari 42 negara selama sekitar 53 tahun. Lalu yang kedua, to be the first hand or the direct supplier from industry and the only store present in very low price product from others.
Yang dimaksudkan ialah menjadi pemasok langsung atau langsung dari industri dan satu-satunya toko yang hadir dengan harga produk yang sangat rendah daripada pesaing-pesaing yang lainnya. Yang ketiga, prioritizing their service to create the customer experience to that. Yang dimaksudkan ialah memprioritaskan layanan mereka untuk menciptakan pengalaman pelanggan hingga saat ini. Lalu yang keempat, ambitious to get closer to customer by expanding retail network. Yang dimaksudkan ialah berambisi untuk lebih dekat dengan para pelanggan dengan cara memperluas jaringan retailnya. Dan yang terakhir dari company's value ialah maintain their superiority of the company's value in the customers minded and always innovate to meet customer needs. Yang dimaksudkan ialah mempertahankan keunggulan mereka dari nilai perusahaan dalam pikiran pelanggan dan selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Berikut merupakan bagan tampilan produk dari Trader Joe's. Dalam hal produk, Trader Joe's memiliki jaringan pengadaan barang internasional yang dapat meluncurkan produk baru sepanjang waktu dan memastikan tidak ada produk yang bertahan lama dalam toko. Trader Joe's juga memiliki inovator khusus tentang produk yang berkeliling dunia untuk mencari ide makanan baru dikarenakan Trader Joe's sangat mengutamakan kualitas produknya. Target customer yang dipilih oleh Trader Joe's dapat dilihat dari segmenting, targeting, dan positioning. Segmentasi Trader Joe's memiliki lebih dari 500 toko di Amerika. Produk yang dijual diperuntukkan oleh remaja yang berusia 20 tahun hingga lanjut usia. Untuk targetnya sendiri diperuntukkan untuk mahasiswa dan juga keluarga. Trader Joe's selalu memposisikan tokonya yang selalu menjaga standar budaya di setiap tokonya agar dapat menambah customer. Ada beberapa possible competitors dari Trader Joe's, yaitu ada beberapa di sini kita mencontohkan ada 5 produk. Yang pertama Rayleigh's, Giant Eagle, Weiss, Whole Foods, Winco, dan Winco Foods. IMC Objective. Sebuah komunikasi pemasaran terpadu digunakan sebagai upaya pemasaran secara konsisten agar pesan yang disampaikan perusahaan selalu dijumpai konsumen dari berbagai media yang tersedia. Di sini, objek atau goals kita sebagai agensi kreatif adalah untuk mewujudkan beberapa poin. Yang pertama, memperkuat brand image di akhir tahun 2020 yang kami pusatkan di kota-kota besar Amerika sebagai lokasi pusat Trader Joe's di setiap distrik. Yang kedua, meningkatkan kurang lebih 90% penjualan saat masa transisi pasca pandemi COVID pada bulan Juli. Yang ketiga, menggait konsumen baru melalui berbagai penawaran. Yang keempat, menjangkau semua media komunikasi pemasaran untuk menjaga eksistensi di mata konsumen dan juga menjaga retensi konsumen. Yang kelima, membangun kesetiaan pelanggan. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi semua media yang digunakan untuk mencari media mana saja yang terbilang efektif. Dan akhirnya mencari beberapa di antaranya untuk difokuskan sebagai media utama. Gimana teman-teman? Udah dapat gambarannya? Objektif selanjutnya yaitu meraih semua media untuk membuat program IMC agar tetap eksis dan mempertahankan retensi pelanggan, di mana KPI yang akan kami terapkan yaitu Reduce Cart Abandonment dengan Measurement Cart Abandonment Rate. Objektif selanjutnya membangun loyalitas pelanggan dengan KPI mengurangi ketidakpuasan pelanggan, meningkatkan pelanggan tetap,
dan juga meningkatkan reputasi dengan pengukuran tingkat pengembalian, tingkat kepuasan, repeat customer, negative review, dan issue resolution. Objektif yang terakhir yaitu mengevaluasi iklan seperti apa yang baik dan juga fokus dengan selalu mengupdate dan mengikuti tren terkini. Berikut adalah beberapa dari Message Creative and Appeals dari Trader Joe's. Yang pertama, yang menyebutkan bahwa Trader Joe's hygienic shopping, atau yang bisa disebutkan bahwa Trader Joe's untuk menjaga kebersihannya dalam berbelanja. Dan yang kedua, Trader Joe's independent shopping, atau yang dimaksudkan adalah Trader Joe's adalah toko yang independen. Dan yang ketiga, shopping hilarious with Trader Joe's, bahwa berbelanja di Trader Joe's kita bisa leluasa dan menjadi gila-gilaan bila kita berbelanja di Trader Joe's. Dan yang keempat, 53 years Trader Joe's, yang artinya Trader Joe's sudah 53 tahun berdiri sampai saat ini. Dan yang kelima, all can be had, yang dimaksudkan kita semua akan bisa kita lakukan bersama dengan Trader Joe's. Dan yang keenam, happy shopping with Trader Joe's, atau yang disebutkan bahwa selamat berbelanja dengan Trader Joe's. Lalu yang ketujuh, perfect gift from Trader Joe's, yang dimaksudkan ialah hadiah yang sempurna akan selalu diberikan oleh Trader Joe's di setiap harinya. Dan yang terakhir adalah Christmas Day atau hari Natal untuk sebagian calon customer yang ada di Amerika. Di sini berikut kita akan menampilkan sedikit dari poster-poster yang kami usulkan untuk Trader Joe's. Di sini ada 4 poster yang telah kita buat. Media mix yang digunakan yaitu billboard di stasiun kota Brooklyn, Cambridge, Arizona, San Diego, dan lain-lainnya, serta di Bandara Amsterdam dan juga jalan raya. Your art has been attacked by a virus that is very easy to spread until the food product can be exposed to the virus. Because it is in some areas experiencing health and hygiene problems. Trader Joe has made a new TikTok with his standard of quality that is unique, existing, exotic. 100% pure organic food. 100% premium quality product. Online order in 3-step. Select product what you want. Pay via credit or cash on delivery. Joe's Courier will immediately deliver your message through the application. Trader Joe. Schedule campaign Trader Joe's berbeda-beda. Ada yang 1, 2, hingga 3 bulan. Marketing tools yang digunakan Trader Joe's yaitu website, Instagram, Twitter, YouTube, dan juga TikTok dengan cara bekerja sama dengan reviewer. Nah, selanjutnya di sini akan kami bahas budget plan dari advertising Trader Joe's. Untuk bulan Juli dari tanggal 1 sampai 30,
kami menggunakan marketing tools berupa Instagram dan Facebook Ads serta banner dengan campaign Trader Joe's Higien Shopping dengan goals mengajak orang-orang berbelanja di Trader Joe's karena kualitasnya yang baik dan tetap higienis. Mengingat dengan adanya virus corona yang saat ini yang membuat orang-orang khawatir untuk berbelanja ke toko langsung. Untuk itu, Trader Joe's menjamin bahwa customer masih bisa berbelanja dengan aman di tokonya. Untuk target marketnya adalah kepada seluruh customer Trader Joe's. Dan untuk bulan Juli tanggal 5-8 dengan marketing tools yang sama, kami berupaya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Negara Amerika Serikat dengan campaign Trader Joe's Independent Shopping. Goalsnya adalah mengajak customer untuk berbelanja dengan nuansa baru di hari kemerdekaan dengan berbagai diskon dan promo menarik lainnya. Untuk target marketnya adalah seluruh customer Trader Joe's. Dan total budget keseluruhan selama bulan Juli senilai Rp4.050.000. Untuk bulan Agustus tanggal 1-31, kami menggunakan marketing tools berupa Instagram dan Facebook Ads dengan campaign Shopping Hilarious with Trader Joe's dengan goals mengajak para customer untuk membeli produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan mereka dengan harga yang terjangkau. Untuk target marketnya adalah orang dewasa yang hidup di perkotaan, terutama para kaum muda milenials yang biasanya gemar dalam membeli sesuatu. Dan untuk bulan Agustus berikutnya di tanggal 25-26, kami menggunakan marketing tools berupa Instagram dan Facebook Ads, serta billboard dan poster dengan campaign 53 Years Trader Joe's dan Shopping Hilarious with Trader Joe's. Dengan goals mendorong masyarakat seluruh customer Trader Joe's untuk berbelanja dengan puas selama perayaan hari jadi Trader Joe's yang ke-53 dengan dilengkapi diskon dan promo menarik lainnya. Untuk target marketnya adalah seluruh customer Trader Joe's. Dan total budget keseluruhan selama bulan Agustus senilai Rp73.275.000. Dummy budget pada saat September dari tanggal 1 hingga tanggal 30 yang berhashtag Trader Joe's Higien Shopping yang mengusulkan untuk persuasif dari target market dalam membeli produk-produk Trader Joe's yang berkualitas dan higienis dan dengan aman tanpa rasa khawatir, yang dipost melalui IG Ads berupa gambar dan Facebook Ads berupa gambar juga. Untuk seluruh customer Trader Joe's, millennials hingga keluarga atau komunitas yang sangat mengutamakan kesehatan. Di sini total keseluruhan dari bulan September tanggal 1 hingga tanggal 30 yaitu 3.300.000. Untuk bulan Oktober tanggal 1-30, kami menggunakan marketing tools berupa Instagram dan Facebook Ads, serta poster dengan campaign All Can Be Ahead, dengan goals memberitahu kepada seluruh customer, terutama kepada customer baru, bahwa segala produk dapat dijumpai dengan mudah di Trader Joe's, terutama untuk produk yang sehat dan produk dengan edisi terbatas yang belum tentu bisa didapatkan di toko lain. Untuk target marketnya adalah seluruh customer Trader Joe's, terutama para customer yang tertarik dengan hal-hal yang unik dan baru, dan beberapa dari customer yang juga gemar akan makanan yang sehat dan organik. Dan total budget keseluruhan selama bulan Oktober senilai Rp8.050.000. Lalu dummy budget pada bulan November dari tanggal 1 hingga tanggal 30 yang berhashtag Trader Joe's Higien Shopping juga
yang mengusulkan untuk persuasif target market dalam membeli produk-produk Trader Joe's yang berkualitas dan higienis dengan aman tanpa rasa khawatir. IG Ads berupa gambar dan Facebook juga yang berupa gambar juga. Lalu kita juga memberikan X banner. Untuk seluruh customer Trader Joe's dari yang milenial, untuk keluarga yang harmonis juga, serta komunitas yang sangat mengutamakan kesehatan. Total keseluruhan dari bulan November ini ialah 3.500.000. Dan untuk bulan Desember tanggal 1 sampai 30, kami menggunakan marketing tools berupa Instagram dan Facebook Ads serta poster dan X banner dengan campaign Happy Shopping with Trader Joe's, Perfect Gift from Trader Joe's, dan Christmas Day dengan goals mendorong dan mengajak seluruh customer untuk berbelanja produk terbaik selama bulan Desember dan perayaan hari Natal dengan memberikan promo dan penawaran menarik untuk berbagi kebaikan bersama di hari Natal. Untuk target marketnya adalah seluruh customer Trader Joe's. Dan total budget keseluruhan selama bulan Desember senilai Rp7.575.000. Dummy budget plan yang bulan Desember dari tanggal 23 dan 24 dengan hashtag Perfect Gift from Trader Joe's and Christmas Day yang mengusulkan dapat menstimulus masyarakat dan menyentuh afeksi customer untuk berbelanja produk terbaik selama bulan Desember. Dan perayaan hari Natal dengan memberikan promo dan penawaran menarik lainnya untuk berbagi dalam kebaikan bersama dengan Trader Joe's. Di sini dengan mempost IG Ads berupa gambar, lalu Facebook juga berupa gambar dan ada poster dan juga X banner. Diperuntukkan untuk seluruh customer Trader Joe's dari yang milenial, keluarga harmonis, serta komunitas. Total keseluruhan budget dari bulan Desember ini ialah Rp7.575.000. Measurement plan. Nah, di measurement plan ini merupakan tahap akhir dari final project kami. Di sini kami akan membuat rencana pengukuran IMC yang efektif dari Trader Joe's. Ada 3 alat yang akan kami gunakan untuk mengukur suatu perencanaan. Antara lain ada objektif, KPI, dan measurement. Jadi yang pertama, kami membuat objektif atau menentukan tujuan agar Trader Joe's bisa lebih berkembang dan disukai oleh para customer. Yang kedua ada KPI. Setelah tadi kami menentukan objektif, lalu sekarang ada KPI atau Key Performance Indicators yang akan mengerucutkan beberapa indikator dari objektif yang telah kami buat tadi. Jadi di KPI ini kami membuat strategi dan taktik khusus yang digunakan untuk mencapai setiap tujuan atau bagaimana cara kami mewujudkan objektif yang telah kami rumuskan di awal. Selanjutnya ada measurement, yang mana di sini kami akan menjalankan proses rencana pengukuran dari objektif dan KPI yang telah kami buat tadi agar bisa berjalan secara efektif. Di sini kami mulai menentukan matrik yang spesifik dan bagaimana mengukur suatu perencanaan. Nah, ada 6 objektif yang telah kami rancang beserta KPI dan measurementnya. Objek kami yang pertama yaitu memperkuat citra merek di seluruh kota besar di Amerika dengan KPI meningkatkan pemasaran penjualan, meningkatkan kehadiran sosial, meningkatkan pencarian untuk merek, dan meningkatkan referensi. Untuk mewujudkan KPI tersebut, pengukuran yang kami lakukan yaitu mulai dari pendapatan pemasaran, social following, dan branded traffic. Objektif kami yang kedua yaitu meningkatkan 90% penjualan selama pemulihan setelah pandemi COVID-19 dengan KPI meningkatkan pendapatan, meningkatkan total keranjang,
meningkatkan penjualan dan penjualan silang, juga improve card effectiveness. Pengukuran kami dalam mewujudkan objektif yang kedua yaitu dalam hal penjualan, nilai pesan rata-rata, barang rata-rata per transaksi, dan tingkat konversi. Objektif kami yang ketiga yaitu mendapatkan pelanggan baru dengan KPI increase traffic dan meningkatkan pelanggan baru dengan pengukuran berdasarkan sesi dan penggunaan baru. Objektif selanjutnya yaitu meraih semua media untuk membuat program IMC agar tetap eksis dan mempertahankan retensi pelanggan, di mana KPI yang akan kami terapkan yaitu reduce cart abandonment dengan measurement cart abandonment rate. Objektif selanjutnya membangun loyalitas pelanggan dengan KPI mengurangi ketidakpuasan pelanggan, meningkatkan pelanggan tetap, dan juga meningkatkan reputasi dengan pengukuran tingkat pengembalian, tingkat kepuasan, repeat customer, negative review, dan issue resolution. Objektif yang terakhir yaitu mengevaluasi iklan seperti apa yang baik dan juga fokus dengan selalu mengupdate dan mengikuti tren terkini. So, many presentations from our final project. Apologize if there are mistakes from us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.